bukan asli beragama Islam. Tapi dari awal kami komitmen, sekali melangkah menegakkan Islam, sampai ke liang kubur kami akan tetap tegak memperjuangkan agama ini. Kalau bilang tawaran, banyak yang menawarkan untuk ikut-ikutan di pihak yang tidak benar. Kami prihatin dengan kondisi sekarang ini yang terjadi. Saya kebetulan orang yang selalu konsisten berdakwah ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, dan melihat lebih jelas bagaimana kawan-kawan kita yang tadinya di baris terdepan dalam perjuangan memperjuangkan kebenaran, dan kemudian mereka sekarang menjadi musuh. Berulang-ulang saya katakan, bagaimana cara menghancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Salah satunya adalah komentar Menteri Agama. Orang yang tadinya di pihak yang benar, bukan asli beragama Islam. Tapi dari awal kami komitmen, sekali melangkah menegakkan Islam, sampai ke liang kubur kami akan tetap tegak memperjuangkan. Tetap tegak memperjuangkan agama ini. Kalau bilang tawaran, banyak yang menawarkan. Tadinya di baris terdepan dalam perjuangan bagaimana cara menghancurkan Islam. Orang yang selalu konsisten berdakwah ke Sumatera, petinju ketika Islam dengan memperjuangkan agama ini. Kalau bilang tawaran, saya kebetulan orang yang selalu konsisten berdakwah ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, dan melihat lebih jelas bagaimana kawan-kawan kita yang tadinya di baris terdepan dalam perjuangan memperjuangkan kebenaran, dan kemudian mereka sekarang menjadi musuh. Berulang-ulang saya katakan, bagaimana cara menghancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Salah satunya adalah komentar Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Dia berpolitik, dia menyampaikan isu politik ibarat petinju. Ketika kita naik ring, satu petinju diikat tangannya, diikat kakinya, petinju yang lain dibiarkan untuk menghantam lawan yang telah diikat. Inilah kondisi kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapa pintar menjilat, siapa pintar berkhianat, insya Allah dia akan hidup kaya raya di negara ini. Siapa yang tidak pintar, siapa yang melawan arus, maka mereka akan terhempas. Mereka akan hancur satu demi satu. Dan ini yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami dalam kondisi begini, untuk menyerah bagi kami tidak ada peluang sedikit pun. Terlalu banyak orang munafik. Saya curiga jangan-jangan pejabat-pejabat kita ini 80% adalah golongan munafik. Adalah golongan munafik. Jadi untuk apa kita berjuang? Kalau hanya bilang ustadz, hanya bilang kiai, Allahu Akbar. Kiai ustadz disorok 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Contoh itu yang mulutnya bicara sampai berbusa-busa itu. Dulu di barisan kita itu Haikal Hasan itu. Nah, itu tidak ada berani bicara tentang dia itu. Kalau pengkhianat, tetap pengkhianat. Sampai di sini pengikut Haikal Hasan, tunggu saya pulang. Cegat saya di jalan. Dulu saya di penjara. Para munafik ini berteriak, Yahya Waloni setelah di penjara, ciut nyalinya. Oi, ciut bagaimana kawan? Hah? Justru saya tambah radikal, saya tambah keras. Ciut di mana? Kapan pernah ciut? Sekali tetap harimau, nggak pernah jadi kucing, nggak pernah jadi penjilat. Ini dia, yang tadinya dia dengan kami, sama-sama Habibana. Inilah kalau orang, saya sudah curiga dari awal. Kalau memang betul-betul pejuang, pasti injak di jeruji besi, pasti masuk penjara. Kok ini orang nggak masuk penjara?
anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Badan Kemakmuran Masjid Perumahan Bukit Permai Cibubur, Jakarta Timur. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari ini sudah masuki malam yang ketiga. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. 3 hari lalu saya baru kembali dari kota Bandar Lampung melaksanakan tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan. Kondisi masyarakat yang kami lihat, mengingat waktu kita ini cuma 25 menit, makanya saya langsung panik mendengar 25 menit. Karena saya tidak mengenal acara kultum itu. Kuliah 7 menit. Biasanya ceramah saya itu hampir 2 jam. Dengar 25 menit langsung panik, nama masjid pun lupa saya. Kondisi masyarakat kita Indonesia ini sangat memprihatinkan. Tema yang saya berikan itu adalah menyambut kejayaan Islam. Artinya masih ada kesempatan bagi kita, walaupun dalam kondisi politik kita kalah, tetapi sebagaimana imam di seluruh dunia, ketika kita sholat isya berjamaah, imam selalu menyampaikan ayat yang tidak asing lagi, bahwa Allah telah memberikan kemenangan, memberikan pembelaan dan kemenangan. Izaja anasrullahi wal fath. Jadi ada kemenangan, kejayaan bagi Islam di masa yang akan datang. Kondisi masyarakat kita ini dikepung dengan berbagai macam pengkhianatan. Orang-orang yang tadinya di pihak yang benar, di garis yang lurus, kemudian mereka tidak tahan. Saya ini, ibu bapak tahu sendiri bahwa kondisi kehidupan kami ini bukan asli beragama Islam. Tapi dari awal kami komitmen, sekali melangkah menegakkan Islam, sampai ke liang kubur kami akan tetap tegak memperjuangkan agama ini. Kalau bilang tawaran, banyak yang menawarkan untuk ikut-ikutan di pihak yang tidak benar. Kami prihatin dengan kondisi sekarang ini yang terjadi. Sampai hari ini kita belum mendapatkan kepastian siapa yang akan menjadi pemimpin bagi kita. Terkatung-katung, tidak ada kejelasan tentang kehidupan kita berdemokrasi, berbangsa, bernegara. Jadi kondisi kita di dalam berislam tadi, ada satu tema yang saya sempat dengar tadi dari salah satu penceramah di masjid ini, dalam kondisi Ramadan ini kita tetap berjihad. Allahu Akbar. Inilah kesempatan bagi kita jamaah. Saya kebetulan orang yang selalu konsisten berdakwah ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, dan melihat lebih jelas bagaimana kawan-kawan kita yang tadinya di baris terdepan dalam perjuangan memperjuangkan kebenaran, dan kemudian mereka sekarang menjadi musuh. Sungguh sangat menakutkan keadaan ini. Kita tetap berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar apa yang kita inginkan, cita-cita kita Indonesia perubahan, insya Allah segera diijabah oleh Allah. Tak ada yang mustahil. Ini bulan Ramadan, semua permohonan munajat kita kepada Allah pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kehidupan kita semua, saya pribadi, ibu bapak, saudara-saudara kita di luar sana, sangat memprihatinkan. Ekonomi kita terpuruk, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di kalangan elit politik, kita diadu domba. Bahkan yang paling sangat memprihatinkan adalah ketika kita beribadah kepada Allah, diatur sedemikian rupa, dan ini yang mengaturnya adalah orang-orang kafir. Orang kafir yang tidak suka dengan suara sound system. Orang kafir yang tidak suka dengan ibadah yang dilakukan oleh orang Islam. Yahudi walan tardo ankal Yahud wala nasoro hatta tatabiya milatahum. Ini adalah konsep mereka dari dulu sampai akhir zaman, sampai kiamat. Mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mengganggu kita. Bagaimana cara mereka? Berulang-ulang saya katakan, bagaimana cara menghancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Salah satunya adalah komentar Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Dia berpolitik, dia menyampaikan isu politik ibarat petinju. Ketika kita naik ring, satu petinju diikat tangannya, diikat kakinya, petinju yang lain dibiarkan untuk menghantam lawan yang telah diikat. Inilah kondisi kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapa pintar menjilat, siapa pintar berkhianat, insya Allah dia akan hidup kaya raya di negara ini. Siapa yang tidak pintar, siapa yang melawan arus, maka mereka akan terhempas. Mereka akan hancur satu demi satu. Dan ini yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami dalam kondisi begini, untuk menyerah bagi kami tidak ada peluang sedikit pun. Kami tetap setia, kami tetap membela agama ini, karena inilah yang menyelamatkan kami. Siksa di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita rasakan, penderitaan, makan minum, itu hanyalah hiasan. Tapi kebahagiaan di akhirat, itu yang memberikan kepada kita pandangan kehidupan untuk kita lebih setia. Nabi SAW di bulan suci Ramadan ini, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidil lisanu mudimul diani wa suimina fi syahri Ramadan. Ada 4 orang, kata Nabi SAW. Rasulullah berkata, ada 4 manusia yang dirindukan surga di bulan Ramadan. Yang pertama, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, kata-katanya, ucapannya. Kita tidak hanya haus menahan lapar dan menahan minum, kita tidak hanya haus karena menahan minum dan menahan lapar karena makan, tetapi ucapan dan kata-kata kita ini yang menjadi amal ibadah kita. Dan yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 3 manusia yang dilebihkan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang dilahirkan, anak bayi yang dilahirkan dalam keadaan di bulan Ramadan. Semua bayi yang dilahirkan di bulan Ramadan, entah bayi orang kafir, bayi orang mukmin, semua bayi dilahirkan di bulan Ramadan mendapat berkah di bulan ini. Kemudian yang kedua, orang yang mendapat berkah di bulan Ramadan adalah mereka yang mendapatkan petunjuk di bulan Ramadan. Saya teringat ketika detik-detik terakhir, saya pernah menceritakan di masjid ini, 1 minggu sebelum saya mengucapkan kalimatullahi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, detik-detik terakhir, seminggu, sepekan lamanya sebelum saya mengucapkan kalimat syahadat, saya datangi satu masjid. Saya mendekati salah seorang ibu dan mengatakan kepada seorang ibu, bolehkah kira-kira saya hadir bersama-sama dengan jamaah? Kebetulan ibu itu kenal sama saya, bahwa saya bukan pimpinan di masjid, tapi saya pimpinan di gereja sebelah. Dan ibu ini berkata, Bapak sudah gila ya? Ini bukan tempat ibadah Bapak. Tidak, saya ingin ke masjid, mau rasakan bagaimana sholat. Ini belum mengucapkan syahadat, dia tolak. Tidak boleh Pak, tempat ibadah Bapak bukan
di sini, di sebelah. Saya tetap masuk ke dalam halaman masjid. Datanglah beberapa ibu-ibu menyerang saya. Pak, jangan. Walaupun Bapak ingin masuk ke masjid, tidak boleh Pak. Oh, tidak boleh ya? Oke, kalau tidak boleh. Lalu pertanyaan saya kepada mereka, kamu tahu di Amerika, di Eropa, orang yang belum Islam, mereka gabung dengan orang Islam, mereka sholat sama-sama. Kapan itu terjadi Pak? Aduh, sulit saya menjelaskan. Kalian orang kampung tidak tahu. Sulit saya menjelaskan. Bahkan saya pribadi di dalam penjara, ada orang Cina yang tidak Islam, yang tidak beragama Islam. Setiap kami sholat dalam penjara, dia ikut berjamaah. Ditanya oleh jamaah, Ustaz, bagaimana itu orang Cina yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, dia sholat dengan kita? Apakah sah sholatnya itu? Insya Allah sholatnya lebih sah daripada Muslim yang sholat subuh masih tidur itu. Dia punya sholat lebih sah. Jadi jangan berpikir bahwa perintah sholat itu hanya kepada orang Islam. Sholat itu Allah perintahkan kepada jin dan umat manusia. Manusia yang mana? Seluruh umat manusia. Yang melaksanakannya adalah mereka dicap sebagai mukmin. Yang menolak untuk sholat adalah orang-orang kafir. Beriman kepada Allah mereka mukmin, dan tidak beriman kepada Allah mereka kafir. Itulah sebabnya saya bilang jangan dilarang, biarkan dia sholat. Banyak kaum jenius, orang-orang pintar di Amerika, saintis, mereka bukan Islam, mereka bergabung pertama kali, ikut berjamaah. Gerakannya kan gampang, beda dengan di gereja, berdiri menyanyi, harus pintar menyanyi kalau masuk Kristen. Makanya ibu bapak kalau mau murtad harus bisa menghafal solmisasi, latihan sama Ahmad Dhani itu. Ya, di sana itu tidak mudah. Jadi ada orang bilang sama saya, Ustadz, aturan di Islam lebih ketat daripada di Kristen. Salah antum, salah antum. Justru di Kristen lebih banyak aturannya. Apalagi seorang pendeta kalau mau naik pidato begini, Allahu Akbar, dia harus mengenakan stola, jubah pendeta yang hitam itu. Kalau Katolik yang putih, kalau Protestan yang hitam. Naik mimbar dengan latar belakang liturgika yang begitu panjang, ibadahnya sampai 4-5 jam. Kita orang Islam 10 menit saja sudah bosan. Itu dia. Kenapa bosan? Karena ibadahnya benar. Amin ya Rabbal. Benar. Begitu juga puasa, saum. Ada yang tanya sama saya, orang kafir puasa enggak Ustaz? Orang Kristen juga puasa, Yahudi puasa, Protestan puasa, Katolik puasa. Bahkan orang Kristen dari latar belakang denominasi gereja Adventis, mereka setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu puasa. Sepanjang umur dunia mereka puasa. Hari Sabtu mereka beribadah, dan hari itu juga mereka berpuasa. Itulah sebabnya Nabi katakan, kembalilah hai orang kafir, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin, kembali kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu mereka bukan tidak mengerti Islam, mereka memang tidak tahu Islam. Ketika mereka tahu dasar kebenaran Islam, insya Allah mereka akan masuk Islam. Dan kalau sudah yakin kepada agama ini, pasti mereka akan memperjuangkan agama ini. Alhamdulillah. Ibu bapak perhatikan, dari awal saya diundang di masjid ini, Pak Haji, dari tahun 2011 ya. Saya pertama kali datang di masjid ini dari kawan saya yang sama-sama juga mantan kafir, Samsul Arifin Nababan. Beliau juga sering ceramah di masjid ini. Beliau yang memperkenalkan saya kepada Pak Haji Mujamil. Dan dari tahun 2011 sampai 2024, saya masih dalam keadaan hidup, belum mati. Kenapa belum mati? Doa orang-orang kafir supaya Yahya itu cepat mati. Dan itulah yang saya derita selama ini. Allahu Akbar. 14 rumah sakit di Indonesia sudah pernah memvonis saya ini jantung berat. Tiba-tiba hilang. Kemarin pulang dari Lampung,
masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin, ditekan di perut, dokter tekan, langsung terkentut. Memang 3 hari saya belum buang air. Dok, saya rasa kentut ini, sudah lepas saja Ustaz. Wah, memang keluar betul. Itu dia. Dalam keadaan begitu, napasnya sudah nggak ada napas. Menangis istri saya, bagaimana ini kalau meninggal? Saya bilang kalau meninggal ya dikubur. Apa susahnya? Ya, apalagi kondisi bangsa begini, kita dikepung kiri kanan dengan manusia pengkhianat terhadap apa? Terhadap Islam. Jadi ibu bapak tinggal pilih saja. Kalau mau selamat, ikuti orang-orang itu. Kalau mau selamat akhirat, ikuti jalan para ulama. Insya Allah, tinggal sedikit kami yang berjuang. Dan perhatikan baik-baik. Sampai hari ini, sesama ulama diadu domba. Sesama ulama diadu domba. Isu tentang nasab Pak Alawi, isu tentang nasab Wali Songo masih diperdebatkan. Inilah. Ibu bapak mau tahu siapa yang bikin semuanya ini? Tidak ada yang bikin ini, kecuali ini adalah cita-cita orang kafir Nasoroh. Sudah lama mereka cita-citakan ini. Sekarang tercapai. Kita tetap mencintai para habaib, juriat para nabi, dan kita juga tetap mencintai para kiai, para ulama. Jangan mau kita diadu domba. Adapun orang-orang yang selalu berkomentar terkait dengan hal itu, mereka itu adalah golongan-golongan bagian daripada Walantardo dan Yahudi. Nasoroh, mereka itu adalah bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, karena saya bukan bagian daripada ulama. Saya ini ibarat handphone, saya hanyalah charger. Menguatkan keimanan Bapak Ibu. Ketika handphone itu mulai suak, mulai baterainya lowbat, maka dia dibutuhkan charger. Dan kami tampil di mana-mana hanya sebagai penguat iman kaum mukmin. Saya kira ini Pak Haji, sudah seberapa menit? Takut-takut saya ini, jangan dia lewat. Masih berapa menit lagi? 10 menit ada? Ada ya? Itulah ibu bapak. Jadi saya hadir di sini, ditelepon sama Pak Haji Mujamil, Ustadz jangan lupa, insya Allah kalau sudah dikasih undangan, kalaupun saya tidak datang, kalau di luar daerah saya kasih tahu Pak Haji. Saya ada di Makassar atau di mana, karena saya mengendarai kendaraan, pasti saya beritahu. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesehatan kepada kami. Dan saya juga melihat bahwa kawan-kawan kita semua ini, semakin hari Islam ini semakin hancur. Coba ibu bapak perhatikan. Tadinya kita di baris terdepan dalam perjuangan dakwah ini, tidak ada satupun. Harap kepada siapa? Semuanya pada tiarap. Semua pada takut, sementara usia kami selalu bertambah dan satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi kalau nggak salah seorang Al-Habib Hasan Asegaf kembali ke rahmatullah. Beberapa bulan yang lalu Sarifah, istri daripada Habibana Muhammad Rizik Syihab, meninggal dunia. Jangan-jangan nanti Pak Haji insya Allah tahun depan tidak ada lagi nama saya, sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak pikir takut saya begitu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Lama sekali. Sampai bini saya bilang jangan berdoa begitu Pak. Kenapa saya berdoa begitu? Istri saya tegur. Setiap kami minalaila patahajat bihi. Tahajud malam itu doa saya. Kapan akhirnya aku dikubur ya Allah? Menangis saya, dalam doa saya menangis. Mengapa bangsa ini yang mayoritas Islam, tapi dari atas, dari pemimpin sampai pejabat yang ada di pedesaan, munafik terhadap agama ini. Ya Allah, lebih baik mati daripada melihat kondisi seperti ini. Tidak ada yang berani, tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani berteriak. Hanya satu orang yang kita hadapi, dan orang itu yang siang malam diserang, baik
kita semua. Ini dia. Terlalu banyak orang munafik. Saya curiga jangan-jangan pejabat-pejabat kita ini 80% adalah golongan munafik. Adalah golongan munafik. Jadi untuk apa kita berjuang? Kalau hanya bilang ustadz, hanya bilang kiai, Allahu Akbar. Kiai ustadz disorok 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Contoh itu yang mulutnya bicara sampai berbusa-busa itu. Dulu di barisan kita itu Haikal Hasan itu. Itu tidak ada yang berani bicara tentang dia itu. Kalau pengkhianat, tetap pengkhianat. Siapa di sini pengikut Haikal Hasan? Tunggu saya pulang. Cegat saya di jalan. Dulu saya di penjara. Para munafik ini berteriak, Yahya Waloni setelah di penjara, ciut nyalinya. Oi, ciut bagaimana kawan? Justru saya tambah radikal, saya tambah keras. Ciut di mana? Kapan pernah ciut? Sekali tetap harimau, nggak pernah jadi kucing, nggak pernah jadi penjilat. Ini dia, yang tadinya dia dengan kami, sama-sama Habibana. Inilah kalau orang, saya sudah curiga dari awal. Kalau memang betul-betul pejuang, pasti injak di jeruji besi, pasti masuk penjara. Kok ini orang nggak masuk penjara? Ada apa ini? Ular kepala dua. Inilah cara Yahudi. Itu yang dia baca itu adalah filosofi saya sampaikan Jenderal 4 bintang, jago strategi. Siapa namanya? Rommel. Jenderalnya Nazi Jerman. Dia katakan Goebbels, tangan kanan Hitler mengatakan, lebih baik menghadapi 1000 pembunuh daripada menghadapi 1 orang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Mereka itu bagaikan lalat yang berputar-putar pada fesus, dan makanan mereka adalah fesus, kotoran, tai. Inilah konsumsi mereka. Di bulan Ramadan ini kita konsumsi yang baik-baik. Amin ya Rabbal. Saya 18 tahun ikut Ramadan. Sudah 18 tahun usia keislaman saya. 11 Oktober tahun 2006. Sekarang tanggal 13 Maret tahun 2024. Berarti usia keislaman saya, usia umur saya 18 tahun. Pak Haji yang sudah tua, saya baru 18 tahun. Itu yang kesana-kesana itu sudah tidak dihitung, Pak Haji. Ya, yang masih kafir itu ditutup jadi kertas putih. Jadi untuk apa saya mau takut dalam perjuangan ini? Inilah ibu bapak, orang yang tadinya berjuang bela kebenaran. Ada yang bilang begini, dulu Ustadz dengan Prabowo kan, kenapa dukung Anies? Kenapa pindah? Bukan pindah, kami tetap walking on the right track. Kami tetap pada jalur yang lurus. Mereka yang berpindah, kami tetap di jalur yang lurus. Kami nggak pernah berpindah. Anies yang datang ke jalan kami dukung Anies. Karena sesuai dengan langkah kami. Itu. Kalau kami Ustadz nggak pernah berpindah. Ustadz apa? Kiai apa? Ulama apa? Bicara aja di B. Kalau ulama, kalau kiai jadi A. Sampai ke liang kubur jadi A. Nggak ada jadi B. Nggak ada itu. Ada dulu itu munafik 1, sekarang sudah pensiun. Yang pakai peci ban Vespa di kepala. Dia pensiun, datang lagi satu muka jelek itu. Ada yang satu lagi jadi menteri, mukanya jelek. Bahlul atau siapa namanya itu. Itu Bahlul. Jangan dibilang, jangan Pak, itu bahasa Bahlil itu bahasa bagus. Bahlul yang betul. Begitu. Jadi kita mesti sampaikan, jangan begitu-gitu kita takut. Enggak. Insya Allah kami enggak pernah takut. Karena kalau kami ciut, agama ini dipertaruhkan. Saya dari kemana-mana sendiri, enggak pernah pakai kawan. Oleh dan sebab itu jamaah, inilah. Saya kalau datang ke sini, di mana-mana pun saya ceramah. Kemarin Kapolsek di Bandar Lampung, Masya Allah masih kencang ya Ustaz. Ya kencanglah komandan. Iya. Enggak, kita diadu domba selama ini. Seolah-olah kita bermusuhan dengan polisi. Tidak. Kita tidak pernah bermusuhan dengan polisi dan tentara. Di penjara, polisi paling hormat kalau kami para ustaz. Polisi paling hormat
kalau kami para ustadz dan habaib, apalagi kepada Habibana Muhammad Rizik Syihab. Polisi hormat. Siapa yang bawa cerita ustadz dipukul, Habib dipukul? Enggak pernah. Mereka respect, ta'zim terhadap kami. Banyak ustadz yang di dalam penjara dengan macam-macam kasus. Ada juga 3 ustadz dalam penjara. Ya, ada 3 ustadz dalam penjara. 2 uang palsu upal, 1 bawa lari uang umroh. Itu di dalam penjara nggak dihormati, nggak dihormati. Rokok 1 batang pun nggak pernah dikasih. Indomie 1 bungkus nggak pernah dikasih. Tapi kami dihormati oleh polisi. Jadi bohong selama ini kita berhasil adu domba. Kawan-kawan polisi yang Muslim respect kepada kami. Ketemu di lift, ketemu di penjara, ketemu di tempat di ruangan istirahat. Assalamualaikum Ustaz. Mereka cium tangan kepada kami. Jadi bohong selama ini. Kita berhasil diadu domba. Mari kita bersatu, rapatkan barisan, bersatulah kita, terus mendoakan kebenaran ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba nanti Prabowo Gibran berhadapan dengan Anies Muhaimin untuk putaran yang kedua. Amin ya Rabbal. Anies menang. Sudah pasti Anies menang, Pak. Sudah pasti Anies menang. Anies lebih pintar. Anies lebih pintar. Anies lebih pintar. Sudahlah, paling gampang itu kalau mau tantang argumentasi siapa itu Haikal Hasan. Ya, jangan cari-cari uang apa. Orang Indonesia dikasih makan makanan dari bukan apa makanan gagasan ide katanya makan gratis dan minum susu gratis. Saya nggak suka minum susu, tapi IQ saya bagus. Orang Indonesia itu nggak perlu. Orang Indonesia itu tinggal di pedalaman, ya. Orang Indonesia tinggal di pedalaman, gampang sekali makan. Masya Allah. Ini sekarang saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, saya sering berdakwah ke sana, baru-baru menghadapi bencana. Allahu Akbar. Kita bisa datang sholat tarawih dengan baju bersih, pakaian bersih, rumah kita terlindungi. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat sekarang mengalami masalah yang sangat pelik. Mereka dihadang dengan bencana, ma'asabah bimusibatin illa biidnillah. Itu semua datang dari Allah. Dan yang kedua, yang paling berat lagi, saudara-saudara kita di Gaza. Mereka tidak bisa melaksanakan Ramadan dengan benar, dengan baik. Bahkan mau masuk ke Masjidil Aqsa pun dilarang oleh kelompok-kelompok bajingan Israel. Bangsa biadab, laknatullah, Zionism, mereka melarang untuk saudara-saudara kita beribadah di Masjidil Aqsa. Ini tanda-tandanya. Mudah-mudahan dunia ini masih panjang, Ibu Bapak. Mudah-mudahan. Tapi melihat dari kondisi perang yang berkecamuk di dunia ini, dan kembali kepada back to the Quran, kepulang kepada Al-Quran, hadis Nabi SAW, hati-hati. Jangan-jangan besok subuh kita bukan Ramadan, Pak Haji, tapi tiupan sangkakala sudah dimulai. Ini perang berkecamuk di seluruh dunia. Bukan juga perang dunia ketiga, perang penghancuran akhir zaman ini sudah mau terjadi. Saya bukan ahli akhir zaman, tapi kalau melihat dengan referensi Quran dan hadis, ini sudah menunjukkan masa ketakutan umat manusia. Berdoalah kita, perbanyaklah amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita. Setialah kepada kebenaran dalam kondisi kehidupan kita yang bagaimanapun. Ini saja yang bisa kami sampaikan sebagai motivasi iman, dan saya akan melanjutkan ceramah di Masjid Al-Ikhlas yang ada di Keranggan. Jadi saya habis dari sini ikuti 8 rakaat tarawih dan langsung ceramah di Keranggan. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Perkuatlah keimanan kita, taatlah kepada ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Ulama yang bagaimana? Ulama yang betul-betul jujur, lurus di jalan Allah, yang siang malam berdakwah di Masjid Al-Ittihad ini. Ikuti apa yang mereka katakan dan doakan mereka semua, termasuk saya pribadi, orang yang turut menyampaikan bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama.
Empat manusia yang menertibkan dunia ini, bi ilmi ulamai, bi adlil umara, bi saqawatil agniya, bi da'watil fuqara'i. Barakallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum manapsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ada apa-apanya ya? Nggak bisa ini. Nggak bisa direkam.